roh. Nah, istilah bahasa roh dalam bahasa Indonesia tadi, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Yunani, adalah glosa, yang secara harafiahnya lidah. Arti bahasa roh itu, ya dalam bahasa Yunani glosa, secara harafiah glosa itu artinya lidah. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, arti kata bahasa roh atau istilah lain daripada bahasa roh itu adalah lason, bukan klekson. Jangan sampai salah. Lason. Yang secara harafiah arti daripada lason itu adalah lidah juga. Sama seperti glosa dalam bahasa Yunani tadi. Lidah juga secara harafiah artinya. Maka coba mau kita artikan secara kontekstual. Arti daripada glosa dalam bahasa Yunani dan lason dalam bahasa Ibrani adalah akhirnya bahasa roh. Jelas Bapak Ibu ya. Ini pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan karunia bahasa roh? Karunia bahasa roh adalah kemampuan khusus. Kenapa saya katakan di sini khusus? Karena itu diberikan Tuhan secara istimewa, maksud saya Bapak Ibu. Secara spesifik kepada orang-orang tertentu. Sudah barang tentu sudah sungguh-sungguh bertobat dulu kepada Bapak Ibu. Untuk berbicara dalam bahasa yang tidak bisa kita pelajari secara akal dan pikiran. Karena itu langsung pakai bahasa dari Tuhan. Yang artinya apa karunia bahasa roh? Tidak boleh dilatihkan. Tidak boleh ditrainingkan. Tidak boleh juga dilafalkan. Kepada jemaat, kepada para pengerja, kepada para pendeta. Tidak boleh Bapak Ibu. Baik pada saat penyembahan, atau pada saat ibadah, atau pada saat persekutuan. Tidak boleh dilatihkan, dilafalkan. Nggak boleh. Karena itu sumbernya otoritas mutlak. Pemberian mutlak. Hak prerogatif dari Tuhan itu Bapak Ibu. Maka kita para hamba Tuhan, kita para pendeta, jangan mengambil alih hak Tuhan. Itu namanya apa? Perlawanan terhadap Tuhan. Pemberontakan terhadap Tuhan. Maka kalau hamba Tuhan yang mengambil alih hak Tuhan, milik Tuhan, sebenarnya dia sedang melawan Tuhan. Mari kita belajar menghormati hak Tuhan dan menaati apa yang menjadi kewajiban kita. Kisah firman Tuhan tentu ada. 1 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 12. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang mana maksudnya tetapi semuanya itu? 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 kan menjelaskan tentang jenis-jenis karunia rohani itu Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-10 dan ya ayat ke-10 disinggung di situ karunia berbahasa roh yang diserta-mertai juga di bawahnya dengan karunia mengartikan bahasa roh. Jadi ayatnya ini kan sudah kita baca secara komprehensif dari di awal. Artinya apa? Karunia bahasa roh itu Bapak Ibu berasal dan bersumber dan dikerjakan oleh roh yang satu. Tuhan yang sama. Bukan hanya miliknya Pak Pendeta ngasih itu, membagi-bagikan itu, melafalkan itu, melatihkan itu kepada jemaat. Jangan. Jadi saya kira di zaman ini para pendeta-pendeta, ketua-ketua sinode perlu bertobat ulang, Pak. Terutama mereka yang suka menyalahgunakan firman Tuhan. Terlebih khusus lagi mereka-mereka yang suka menyalahgunakan karunia bahasa. Perlu bertobat ulang. Sebelum Tuhan marah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau jemaat kita, pengerja kita,
tim pelayanan kita mendapatkan karunia-karunia rohani. Termasuk karunia berbahasa roh. Lebih baik kita lakukan apa? Bimbing dia bertobat terima Yesus. Injili dia supaya lahir baru. Itu yang kita kerjaan kita. Dengan sendirinya nanti akan ikut kok. Karunia-karunia rohani Tuhan perlengkapi mereka. Termasuk juga potensi karunia roh, bahasa roh Bapak. Jadi katakan di sini. Semua karunia-karunia rohani termasuk karunia bahasa roh itu. Ya, tidak otomatis langsung dapat dimiliki semua orang yang sudah bertobat, enggak. Tapi karena pemberian karunia bahasa roh itu secara khusus kok kepada orang-orang tertentu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan karena kehendak kita para hamba Tuhan, bukan. Kehendak Tuhan kok. Maka saya kira ini jelas Bapak Ibu. Nah, maka saya masuk lebih lanjut lagi tentang arti karunia bahasa lidah atau bahasa roh secara alkitabiah. Khususnya saya dalami dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 5. Yang pertama Bapak Ibu, khusus dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Apa yang bisa kita simpulkan dari ayat 2 ini? Karunia bahasa roh adalah bentuk doa kita pribadi dengan Tuhan. Ya. Karunia bahasa roh atau bahasa lidah adalah bentuk doa kita pribadi kepada Tuhan. Karena dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Maka dengan demikian, kalau kita dikasih karunia berbahasa roh, jangan pamer. Jangan riak. Jangan sombong dan songong. Menganggap diri paling rohani, lalu yang lain rohana. Menganggap diri paling masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu nggak boleh. Kalau itu yang terjadi dalam diri orang yang punya karunia bahasa roh, pasti karunia bahasa roh yang dipakai pasti dari si setan itu, bukan dari Tuhan. Itu yang pertama. Di ayat 4 kita lihat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, Bapak Ibu. Apa artinya ini? Karunia bahasa roh itu diperuntukkan, diberikan Tuhan secara parsial sendiri-sendiri. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepada orang-orang tertentu. Untuk apa? Membangun dirinya. Nah, penggunaannya sangat sempit. Penggunaan karunia bahasa roh sangat sempit. Dibatasi oleh Tuhan. Beda dengan karunia bernubuat atau memberitakan firman Tuhan. Kalau itu luas sekali Tuhan kasih kesempatan untuk orang pakai, untuk orang lakukan, memberitakan firman Tuhan. Tapi karunia bahasa roh dibatasi Tuhan betul. Karena ini lebih bersifat personal. Ini lebih bersifat pribadi Bapak Ibu. Itulah maksud dari ayat 4. 1 Korintus pasal 14. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Maka Bapak Ibu perhatikan tadi. Waktu saya dikasih Tuhan karunia berbahasa roh, itu justru terjadi waktu saya saat teduh pribadi. Waktu saat teduh saya pribadi gitu. Bukan waktu saya sedang melayani Tuhan. Berkhotbah, enggak. Satu di pribadi kok. Maka saya bingung. Hari-hari ini, orang justru memproklamirkan bahasa roh secara massal. Masif. Di lingkungan komunitas yang banyak orang. Loh, 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Kok dilawan gimana ceritanya itu? Ayat 14. Arti daripada karunia bahasa lidah atau bahasa roh. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka akulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Apa artinya ini? Karunia bahasa roh memang karena bahasa ini adalah bahasa istimewa, bahasa khusus yang berasal dari Tuhan dan diperuntukkan untuk Tuhan.
Dan juga bersifat pribadi tadi Bapak. Kita seringkali memang bahasa yang keluar dari hati, pikiran, dan mulut kita tidak bisa dipahami dengan akal dan pikiran manusia biasa. Namun diingatkan di sini, waktu kita dikasih karunia berbahasa roh itu, harus juga kita tahu, kita mengikuti prosedur tempat penggunaannya sesuai dengan yang sudah Alkitab jelaskan. Gunakanlah itu lebih bersifat pribadi dalam satu pribadi, persekutuan pribadi. Dan juga apa? Bahasa yang kita pakai itu harus memastikan ibadah itu berjalan dengan sopan dan teratur. Jangan membuat bahasa roh yang kita pakai itu jemaat menjadi kotak kacir. Jangan bahasa roh yang kita pakai itu membuat jemaat jadi bingung dan linglung. Karena mereka tidak tahu apa yang kita katakan. Karena kalau sampai itu terjadi, jemaat itu akan ada yang berkata, udah pada gila semua kali orang-orang di sini. Ngomong pakai bahasa yang kami tidak mengerti. Bapak Ibu, boleh kita lihat dari sini nih. Makin terbuka. Betapa masifnya penyalahgunaan karunia bahasa roh itu di zaman sekarang. Persis seperti di dalam zaman perjanjian baru. Seperti kasus yang terjadi di jemaat di Korintus. Ayat 15. Dari 1 Korintus pasal 14. Aku berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Apa artinya? Karunia bahasa roh itu tetap digunakan di dalam kesadaran. Artinya apa? Waktu kita dikasih karunia berbahasa roh, itu tidak menghilangkan pikiran kita, tidak menghilangkan akal kita, tidak menghilangkan otak kita. Enggak, Bapak Ibu. Karena dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 15, aku berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Artinya karunia berbahasa roh itu Bapak Ibu tetap harus ada dalam kontrol akal dan pikiran kita. Karena Tuhan memberikan kita akal dan pikiran, maka waktu Tuhan memberikan kita karunia berbahasa roh, Tuhan bilang, pakai juga pikiranmu ya. Jangan hanya pakai perasaanmu. Hari-hari ini yang terjadi apa? Ada orang ngegas terus pakai bahasa roh. Ya kan, Bapak Ibu? Tapi apa yang terjadi? Akal dan pikirannya tidak dipakai juga. Sehingga apa? Ada orang yang nggak ngerti, ada orang nggak paham. Masa bodoh aja dia. Karena yang penting apa? Perasaannya puas. Artinya ayat yang 15 ini juga mengatakan, mengajarkan bahwa waktu kita dikasih Tuhan karunia untuk berbahasa roh, mempraktekkan karunia bahasa roh itu Bapak Ibu, ya harus juga terkendali kan? Harus terkendali. Juga apa? Harus teratur dalam pengucapannya, juga dalam penggunaannya. Saya mau cerita satu pengalaman Bapak. Pernah ada satu persekutuan. Dan persekutuan ini adalah kumpul persekutuan di kalangan para hamba-hamba Tuhan. Enggak ada jemaat. Hamba-hamba Tuhan loh Bapak. Rupanya hamba-hamba Tuhan yang ada dalam persekutuan ini adalah orang yang gemar menguber-uber, mencari-cari, memburu karunia bahasa. Lalu mereka berkumpul di suatu tempat, di sebuah ruangan. Maka mulailah semua mereka pakai bahasa. Tapi ada yang menarik Bapak. Ada dua orang waktu dia berbahasa roh. Dan mana yang satu dia kutukin. Ya, ini ada dua orang yang berbahasa roh. Ya, salah satunya dalam bahasa roh dia mengutuki temannya. Jadi dia pakai bahasa roh, lalu dia terjemahkan sendiri. Dan hasil terjemahannya adalah dia memaki-maki, dia menghina salah satu temannya itu. Selesai dia memakai bahasa roh dan menerjemahkannya sendiri sesuka hatinya. Lalu orang
yang merasa namanya disebutkan dalam bahasa rohnya tadi, nggak mau kalah juga. Dia pakai bahasa roh yang berbeda dan dia tafsirkan sendiri. Apa hasil tafsirannya? Ditelanjangi juga teman yang pertama tadi. Dia jelek-jelekin. Terjadi loh Bapak Ibu itu. Terjadi tuh. Kenapa? Karena sudah salah paham. Memahami apa itu bahasa roh atau bahasa lidah. Akhirnya apa? Terjadi penyalahgunaan. Menelanjangi. Menjelek-jelekan teman. Itu terjadi di kalangan para hamba-hamba itu. Maka Paulus dengan tegas dan jelas mengatakan, untuk yang karunia yang satu ini,